Yoi, balik lagi di channel gua RF Motovlog. Seperti di video gua sebelumnya, gua kagak sendirian di sini. Gua bersama si Malika R15 hitam pilihan. Wah, adik-adik sekolah baru pulang. Iya. Nah, di video gua kali ini mungkin gua akan membahas mengenai persiapan sebelum melakukan riding jarak jauh ataupun touring. Kenapa sih kita harus menyiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan riding jarak jauh? Karena persiapan tersebut itu bisa berhubungan langsung atau berkaitan langsung dengan teknis tubuh kita ataupun kesiapan kita nantinya setelah kita sampai di tujuan. Jalannya becek, nah mungkin untuk persiapan tersebut yang akan gua bawakan ada 5 poin. Kenapa cuma ada 5 poin? Ya kagak tahu. Ini mobilnya mahal tapi nggak bisa nyetir. Nah, untuk persiapan tersebut mungkin yang akan gua bawakan ada 5 poin. Apa aja sih 5 poin tersebut? Yang pertama yaitu mempersiapkan kendaraan kita sehari sebelum keberangkatan. Apa sih yang dimaksud mempersiapkan kendaraan kita? Mempersiapkan kendaraan yaitu berupa pengecekan spare part atau bagian-bagian yang kemungkinan mudah terjadi trouble atau kendala. Sebenarnya untuk sebelum melakukan riding jarak jauh itu dianjurkan untuk melakukan servis di bengkel ataupun di bengkel resmi. Namun jika memang tidak terlalu harus banget servis, mungkin kita bisa melakukan pengecekan atau servis kecil sama kita sendiri. Apa aja sih yang perlu dicek? Yang pertama itu bisa pengecekan di bagian oli mesin. Dicek volumenya, dicek kadar kekentalannya. Jika memang masih layak dipakai, kita pakai aja. Tapi jika memang sudah tidak layak, diwajibkan atau diharuskan untuk mengganti oli mesin yang baru.
Kemudian apalagi? Kemudian dari bagian penerangan bisa berupa lampu utama atau lampu jalan. Yang kedua lampu sen, lalu ke lampu stop lamp, lampu rem. Kemudian ada lampu-lampu tambahan atau variasi yang biasa digunakan sama anak-anak adventure yang suka touring. Biasanya ada lampu tambahan buat penerangan ke jalan biar lebih terang. Itu kita cek terlebih dahulu. Pastikan semuanya itu dalam keadaan normal ya, semua penerangan dalam keadaan normal. Kita turun ke bagian rantai. Untuk rantai mungkin sederhana untuk pengecekannya. Kita setel ulang aja. Kencang kendornya kita sesuaikan dengan karakter berkendara kita. Lalu turun ke bagian tekanan ban. Dicek ulang. Jangan terlalu keras karena saat cornering bisa gampang sekali slip ya jika tekanan ban terlalu keras. Dan juga jangan terlalu rendah. Karena saat terlalu rendah dibawa berkendara itu bisa gampang sekali oleng. Lalu di saat kita melalui jalan-jalan jelek atau bebatuan gampang sekali bocor. Kemudian lakukan pengecekan di bagian di bagian pengereman. Kalau untuk pengereman sama, pengecekannya tidak terlalu ribet. Kita cek aja bagian kampasnya depan belakang. Jika memang masih tebal kita pakai aja. Kalau memang sudah tipis kita ganti sama yang baru. Nah, itu untuk bagian kendaraan, pengecekan kendaraan kita. Nah, untuk poin yang keduanya itu balik ke badan kita sendiri. Pastikan tubuh kita sebelum riding itu dipastikan dalam keadaan fit ataupun sehat, tidak dalam keadaan meriang ataupun sumeng. Nah, apa aja sih yang harus dijaga untuk mempersiapkan diri kita sebelum riding? Itu pertama dari asupan makanan. Jadi satu hari sebelum keberangkatan kita jaga asupan makanan, usahakan yang mengandung nilai gizi lebih dari makanan-makanan biasa. Kemudian kalau bisa hindari makan makanan yang terlalu pedas. Karena tidak lucu juga kita nantinya saat riding jarak jauh kita mulus-mulus, karena itu sangat mengganggu. Kemudian tidur harus dijaga, tidur cukup agar konsentrasi tetap terjaga. Maka jangan terlalu banyak melek ataupun bergadang. Tidur cukup lah, intinya begitu. Itu poin yang kedua. Nah, untuk poin ketiganya, poin ketiga itu berupa pakaian yang nanti kita gunakan saat riding. Itu diusahakan berbeda dengan pakaian yang biasa kita gunakan sehari-hari di kota-kota besar ya. Saat kita pulang pergi, berangkat ataupun pulang kerja, itu dibedakan. Nah, apa aja sih yang perlu kita gunakan saat riding? Yang pasti pertama itu helm. Helm usahakan kalau bisa menggunakan helm full face. Karena dengan penggunaan helm full face, proteksi yang diberikan dari helm tersebut itu lebih banyak daripada helm half face. Dengan helm full face, proteksinya itu bisa seluruh kepala bisa terlindungi saat terjadi crash ataupun hal-hal lainnya yang tidak kita inginkan. Kalau memang tidak punya helm full face, menggunakan helm half face juga ya nggak apa-apa mungkin lah.
Yang penting itu masih helm yang berstandar nasional. Kemudian penggunaan jaket, kita usahakan menggunakan jaket yang agak tebelan dari jaket-jaket yang biasanya kita gunakan. Karena untuk mengurangi rasa dingin yang kita lalui di perjalanan nanti. Kemudian turun ke sarung tangan. Sarung tangan kalau bisa usahakan menggunakan yang full 1 sampai ujung jari. Sama itu juga untuk melindungi dari sinar matahari ataupun dingin saat perjalanan nanti. Kemudian turun ke sepatu, sepatu juga sama, kalau bisa usahakan yang sampai tingginya sampai seatas mata kaki. Tapi itu juga balik lagi ke kenyamanan masing-masing orang. Karena tingkat kenyamanan beda-beda. Ya sepatu-sepatu yang biasa juga nggak apa-apa lah. Nah itu untuk poin yang ketiga kalau nggak salah tadi ya. Poin yang keempat, kenali atau pahami karakter jalan yang akan kita lalui nanti. Ya kalaupun kita memang tidak tahu atau baru kali ini mau melalui jalan itu, setidaknya harus ada satu orang yang udah paham karakteristik jalan tersebut. Nah, adapun satu orang yang paham perjalanan tersebut, medan tersebut, bisa dijadikan PIC atau pemimpin rombongan saat kita riding nanti. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu pertama, karakteristik jalan, aspal atau tidaknya, masih bebatuan ataupun masih tanah berdebu. Kemudian waspadai lubang-lubang, tikungan tajam, tanjakan, turunan, dan jalan-jalan yang masih minim dengan penerangan atau jalan-jalan yang masih gelap-gelap gitu. Jadi dengan adanya PIC, dia akan memberikan sinyal ataupun peringatan melalui Sena ataupun intercom. Atau yang belum menggunakan alat-alat seperti itu, dari PIC bisa memberikan peringatan dengan menggunakan kode-kode isyarat, menggunakan tangan ataupun kaki saat ada lubang di kanan kiri. Nah itu untuk poin yang keempat. Untuk poin kelimanya yaitu tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kenapa sih kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Karena rambu lalu lintas yaitu salah satu aspek keselamatan yang diwajibkan dari pihak kepolisian. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang kita langgar atau yang dilanggar itu bisa mengakibatkan kecelakaan atau hal-hal yang mungkin terjadi pada kita sendiri ataupun pengendara-pengendara lain. Jadi kalau bisa hindari melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah dari gua mungkin cuman 5 poin yang bisa gue sampaikan. Jika memang masih ada yang kurang, mungkin teman-teman bisa menambahkan melalui kolom komentar. Ditambahkan nanti kurangnya biar gue tambahin. Nah, terima kasih buat yang sudah meluangkan waktunya, merelakan kuotanya untuk menonton video gue yang mungkin tidak terlalu bermanfaat ini. Tetap utamakan keselamatan, jangan kecepatan. Utamakan keselamatan, jangan kecepatan. Salam satu aspal.
Kemudian untuk para pengguna R15 V3 ataupun V2, jika kita berpapasan ataupun bersejajar, jangan lupa nyalakan klakson 2 kali, tit tit, karena itu buat salam lah istilahnya. Nah, untuk supportnya kalian bisa subscribe channel gua, like ataupun komen. Jangan lupa, dengan cara itu mensupport channel gua. Terima kasih sekali lagi gua ucapkan. Sekian dari gua.